persidangan yang terlibat berdasarkan alat bukti. Saya ingatkan ya, fakta persidangan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan persepsi atau opini. Ya kan? Apa itu alat buktinya? Yaitu pertama, kita menghadirkan puluhan saksi, dan juga kita tahu dari pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya juga menghadirkan saksi dari mereka. Yang kedua, kita menghadirkan keterangan ahli, mereka juga menghadirkan ahli, ya kan? Yang ketiga, kita menghadirkan bukti elektronik yang paling penting. Kenapa saya katakan bukti elektronik ini, ya kan? Ini sangat penting dalam proses pembuktian pidana di zaman sekarang. Apa saya sampaikan seperti itu? Inilah yang akan dikomparasikan fakta yang sebenarnya. Orang bisa berbohong, tetapi bukti elektronik tidak bisa berbohong. Yang berikutnya adalah kami menyajikan alat bukti berupa dokumen, alat bukti surat. Alat bukti surat dari audit BPKP maupun dari hasil forensik terhadap HP yang disita. Ada HP itu adalah HP tim teknis, HP Ibrahim Arif, dan HP Fiona Handayani. Lalu dari keterangan terdakwa dan barang bukti. Dan segala sesuatu kami hadirkan jadi alat bukti yang diperoleh secara tidak melawan hukum. Nah, lalu berikutnya, ya kan, dari fakta-fakta persidangan yang terungkap dari alat bukti itu, kita menganalisis menjadi sebuah fakta hukum. Nah, fakta hukum ini terdiri dari 70 fakta. Dari sejak awal bagaimana prosesnya pengadaan Chromebook ini sampai telah terjadi kerugian keuangan negara. Nah, satu fakta hukum itu, standar pembuktian di Kejaksaan Agung itu standarnya tinggi. Apa itu? Satu fakta hukum minimal dilengkapi oleh 2 alat bukti. Apa itu? Keterangan saksi, bisa juga barang bukti, atau alat bukti surat, atau keterangan ahli. Jadi, itu bukan kata penuntut umum, itu berdasarkan dari fakta di persidangan. Nah, dari analisa fakta hukum itu dianalisis berdasarkan yuridis. Apa perbuatan melawan hukum, apa itu penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana dalam surat dakwaan kami. Nah, kami meyakini dari analisis itu bahwasanya ada dakwaan primer kami, perbuatan terdakwa ini terbukti. Apa itu? Bestandard deliknya adalah adanya perbuatan melawan hukum. Maka dari itu kami susun dulu pertama. Kami mengingatkan dulu, ada peraturan perundang-undangan yang melekat kepada menteri. Apa itu? Secara konstitusi, Menteri Pendidikan itu punya khusus tersendiri. Dia harus mencerdaskan kehidupan bangsa segala macam. Artinya, seorang menteri sebagai pembantu presiden harus melaksanakan visi misi presiden. Apa visi misi presiden? Pemerataan pendidikan 12 tahun di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk daerah 3T, terluar, terdalam, dan terdepan. Nah, lalu berikutnya, ya kan, kami juga menyampaikan, menganalisis bahwasanya menteri itu, termasuk menteri pendidikan, diatur secara peraturan perundang-undangan konteks dia kewenangan dia dalam undang-undang kementerian negara. Menteri itu punya kewenangan membuat kebijakan pengawasan dan juga melakukan evaluasi. Nah, dalam skala pengadaan nasional itu menteri yang bertanggung jawab. Termasuk menteri itu dalam peraturan perundang-undangan pembenaran negara, undang-undang keuangan negara, maupun turunnya, termasuk dalam perpres pengadaan barang jasa, menteri itu selaku pengguna anggaran, dia bertanggung jawab terhadap anggaran. Ini anggaran tidak kecil 9 triliun lebih yang dikelola seperti itu. Barang mustahil kalau menteri hanya menyalahkan bawahannya sekelas Popi. Kalau Popi yang bertanggung jawab, kenapa Popi dipecatnya? Seperti itu. Apa Popi digantinya? Seperti itu. Nah, inilah fakta ini seharusnya kita menggunakan elegan reasoning yang logika yang pas. Apa itu? Berdasarkan dari keterangan saksi, bukti elektronik, perintah Pak Nadiem menggunakan sistem operating Chrome OS. Tanggal 6 Mei, Pak Nadiem itu mengatakan go ahead with Chromebook. Apa buktinya? 2 keterangan saksi. Apalagi bukti dokumen. Nah, kalau penasihat hukum menganalisis dokumen itu, mengatakan ini bukan keputusan final, itu versi penasihat hukum. Tetapi dokumen yang kita dapatkan, percakapan 27 Mei itu dikatakan oleh Hamid selaku PLT Dirjen mengatakan
berdasarkan arahan Mas Menteri. Artinya semua rapat setelah itu menindaklanjuti semua arahan Menteri. Nah, lalu bagaimana ini bekerja? Nah, secara yang benar kita ingatkan dalam aturan itu ada prinsip namanya azas-azas umum pemerintahan yang baik. Bagaimana kementerian itu dikelola berdasarkan azas transparansi, akuntabel, dan profesional. Nah, ini tidak berjalan di kementerian. Apa kata penuntut umum? Tidak. Tapi ini berdasarkan fakta di persidangan. Apa buktinya? Semua dirjen, semua direktur di PLT-kan dan mereka tidak bisa diaktifkan. Itu direncanakan sebelum Pak Nadiem sebagai menteri. Pengakuan Pak Nadiem 6 bulan dia sebelum sebagai menteri, dia sudah tahu. Kita tanya, atau dari mana? Dia nggak mau jawab seperti itu. Tetapi bukti elektronik mengatakan, nah diimplementasikannya itu. Salah satu implementasinya, dia ganti orang-orang yang namanya shadow organization. Ini berbahaya, ini pemerintahan bayangan namanya. Orang-orang yang seharusnya punya seperti orang-orang di dalam kementerian, dirjen, para direktur, itu seharusnya dilibatkan. Karena mereka tahu persis apa yang terjadi, persoalan yang ada di sekolah-sekolah. Ini tidak dilibatkan. Yang dilibatkan siapa? Ibrahim Arif, Yuristan, Fiona Handayani, yang sudah terungkap di bukti elektronik yang tidak bisa dibantah. Rentang waktu dari awal tahun 2020 sampai proses pengadaan ini itu membicarakan mengenai Chromebook. Nah, apa yang dibicarakan? Mengenai revenue 30%, mengetahui harga, sengaja ditutupi segala macam. Itu diperlihatkan di persidangan. Yang menjadi persoalan, ya kan? Menurut penasihat hukum, penuntut umum mengada-ngada, seakan-akan berusaha menarik kaitan konflik kepentingan. Saya katakan, berdasarkan alat bukti. Pertama, pertemuan Pak Nadiem dengan para petinggi Google itu sudah terang benderang berdasarkan alat bukti, sudah ada persekongkolan pemufakatannya. Apapun itu persekongkolannya adalah berdasarkan keterangan Gadis mengatakan, Colin Merson mengatakan kepada Gadis, ini sudah semua sudah persetujuan menteri. Artinya nanti digunakan Chromebook seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah, ya kan, dari pertemuan tersebut, ya kan, Pak Nadiem Makarim selaku pemegang saham, selaku pemilik PT Akap maupun PT Gojek Indonesia mendapatkan transfer, mendapatkan investasi yang besar dari pihak Google. Saya tanya, apakah kerjasama itu gratis? Oh tidak, ada kontraktualnya. Bahkan di prospektus dokumen itu mengatakan ada utang usaha PT Akap kepada Google, sehingga ini menjadi konflik kepentingan. Apa simbiosisnya adalah ketika orang Google meminta kebutuhan terhadap barangnya dipakai dalam kementerian. Yang menjadi persoalan adalah ketika barang ini tidak ditransfer atau tidak dikomparasikan berdasarkan dari apa? Pengalaman perum itu pernah gagal di tahun 2018. Dan itu ada kajiannya disampaikan oleh Pusdatin atau Pustekom pada saat itu. Nah, ini kan cara menjadi pertimbangan. Nah, dari benang merah konsultas tersebut ini tidak bisa dipisahkan. Nah, maka kita melihat, ya kan, berdasarkan data Pusdatin, perhitungan dari nilai kewajaran, pengenaan ada kerugian negara tersebut, di sini timbul kerugian keuangan negara seperti itu. Nah, kerugian keuangan negara itu nyata dan pasti. Nah, semua keterangan ahli dari mereka hadirkan kami pertimbangkan. Tidak ada satupun yang tidak kami pertimbangkan. Seperti itu. Dan kami melihat bahwasanya apa yang kami susun dalam rekonstruksi ini adalah berdasarkan dari pembuktian dalam surat dakwaan, berdasarkan dari fakta yang di persidangan. Dan saya minta jangan kita membuat narasi hal-hal yang bukan bersifatnya substansif berdasarkan pembuktian di persidangan. Nah, narasi-narasi ini akan berbahaya, berkembang berbahaya menjadi sebuah opini yang tidak benar seperti itu. Nah, jadi saya ingatkan teman-teman, kalau sekiranya penasihat hukum terdakwa merasa dia keberatan terhadap diskusi kami, ada ruang yang diberikan dalam kuhap. Apa ruangnya? Adalah mereka melakukan apa? Pembelaan, mereka melakukan pledoi, dijawab di situ. Dan ada ruangan lagi, menjawab namanya replik. Dan kita serahkan kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan adil. Saya pikir seperti itu. Jadi saya ingatkan sebagaimana closing statement saya bahwasanya kami, teman-teman saya dalam melaksanakan tugas ini
berdasarkan profesional, berdasarkan tugas kami, dan kami juga tahu akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Itu teman-teman media, saya sampaikan bahwasanya ini masih proses berjalan. Kita pakai ajas praduga tidak bersalah. Masih ada waktu pembelaan penasihat hukum dan terdakwa, ada menjawab replik dan duplik sampai ada putusan. Bahkan putusan tingkat pertama pun masih bisa diuji. Ada namanya upaya hukum, benar kan? Ada namanya banding. Bahkan di banding ada judes faksi itu, judes faksi menguji fakta, bisa diuji lagi fakta. Sampai akhirnya ada putusan judes juris seperti itu di tingkat kasasi. Nah, saya rasa mari kita dalam hal ini melihat menyikapi dalam perkara ini, mari kita menjaga pertama untuk tidak memberikan atau memberikan opini segala macam yang bisa tidak memberikan pendidikan yang baik di buat masyarakat seperti itu. Segala sesuatu itu sampaikan di persidangan. Gimana? Mari